Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial terbuka. Jadi pada video kali ini kita akan membahas ya soal-soal UAS PKS 2. Jadi ini untuk soal yang pertama. Untuk soalnya sendiri itu ada 50 soal ya. Semoga aja nanti bisa kebahas semuanya lah ya. Nah, di sini kita coba dulu untuk bahas soal nomor satu. Nah, di sini variabel X pada program di atas, harusnya di bawah ya, karena programnya di bawah, digunakan untuk mencari nilai. Nah, jadi X itu di sini kan kalau kita lihat ya di bagian akhir ini kan cout X. Nah, cout itu kan menampilkan nilai X. Nah, X yang ditampilkan itu merupakan nilai yang A itu kan average atau rata-rata, yang kedua array, yang ketiga maksimum, yang keempat itu minimum. Apakah pilihannya di antara ini gitu kan? Nah, sekarang coba kita lihat dulu. Nah, ini kan kalau kita lihat ini itu library IOStream supaya bisa input dan output. Kemudian ini using namespace std dan ini in main-nya ini kan struktur dasarnya lah. Jadi kalau teman-teman belum tahu struktur dasar C++ itu seperti apa, silahkan teman-teman tonton karena saya sudah membuatkan videonya mengenai struktur dasarnya. Nah, kemudian untuk baris yang ini, kalau kita lihat dia integer X, I. Nah, jadi di sini kita mendeklarasikan variabel X, kemudian juga mendeklarasikan variabel I yang bertipe integer. Nah, integer itu apa? Integer itu adalah kumpulan bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu contohnya kayak 1, 2 gitu, minus 1, dan seterusnya. Nah, itu bilangan bulat. Kalau koma-komaan itu adalah float, kayak gitu. Nah, kemudian di sini kita juga mendeklarasikan Y buka siku 10 tutup siku. Nah, di sini artinya kita di sini membuat array. Jadi membuat array dengan jumlah elemennya itu adalah 10. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk baris yang ini saya tandain ya for. Jadi di sini kita menggunakan perulangan. Perulangannya adalah dari 0 sampai dengan kurang dari 7. Berarti perulangannya ini dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kayak gitu. Karena di sini kurang dari 7. Kemudian di sini i++ supaya nanti jeda atau selang angka dari perulangannya itu adalah berjumlah 1 gitu. Nah, kemudian kita di sini kalau kita lihat ya. Jadi kita lihat di sini bahwa y indeksnya, jadi kan di sini kan perulangan kan. Nah, di sini yi itu sama dengan i ditambah dengan 8. Nah, maksudnya gimana? Jadi kalau kita masukkan ya, jadi y. Nah, di sini kita lihat bahwa i-nya itu dimulai dari 0 sampai dengan 6. Kayak gitu. Jadi di sini kalau kita masukkan yang pertama 0 gitu ya. Berarti di sini sama dengan, jadi i-nya itu adalah 0. Kan di sini kan i nih, i. Berarti di sini juga kan i nih. Jadi di sini 0 ditambah dengan 8. Jadi hasilnya di sini sama dengan 8 kayak gitu. Terus dia terus mengulang gitu sampai dengan i-nya itu kurang dari 6. Jadi dia terus mengulang, terus mengulang. Jadi nanti kalau kita lihat ya, kalau di sini itu Y1 gitu ya, berarti kan di sini 1 ditambah dengan 8. Hasilnya adalah 9 kayak gitu. Dia terus mengulang sampai dengan 6 kali. Nah, ketika dia itu mengulang ya, kalau kita lihat, nanti dia itu akan menghasilkan angka yang ini. Jadi dia mengulang itu kan dia mengisi array si Y ini kan. Jadi angka yang ada di array si Y10 ini ya besar ya, bukannya kecil. Saya malas ngehapus. Jadi Y10. Nah, itu nilai dari array-nya nanti adalah 8, kemudian dia 9, kemudian 10, kemudian di sini 11, 12, 13, eh, ini 13 ya, 13. Terus karena dia kan 6 kali ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau kita 6 di sini, 6 ditambah 4 hasilnya adalah 14 ya, berarti nilai akhirnya itu 14. Jadi nilai array Y10 ini adalah 8 sampai dengan 14, kayak gitu. Nah, untuk bagian sini. Kemudian kita lihat untuk bagian ini coba kita ganti warna aja lah ya, biar beda. Nah, di sini kita lihat bahwa X itu sama dengan Y0. Jadi di sini Y0. Nah, Y0 itu berapa? Nah, Y0 tadi setelah kita hitung di sini, itu kan hasilnya adalah 8 ya. Berarti di sini adalah 8. Kayak gitu. Nah, untuk bagian for yang ini, kalau kita lihat ya, dia itu sebetulnya ingin menampilkan isi array yang ini gitu. Jadi ingin menampilkan isi array yang di sini. Jadi di sini tuh kalau kita jalankan ya, terus kita tambahkan si out di sini, dia tuh akan menampilkan angka ini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kayak gitu. Nah, tapi di sini dia tuh ada if-nya, ada percabangannya di sini. Jadi jika
jika YI itu kurang dari X. Jadi kalau kita lihat di sini, YI itu kan ada di antara 8, jadi 9 ya kan, 10, 10 dan seterusnya ya, sampai dengan 14. Kayak gitu. Jadi nilai si YI itu kan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kayak gitu. Nah, dia di sini kurang dari X. Kurang dari X itu kita lihat X itu nilainya adalah 8 gitu ya. Jadi ini kurang dari 8, berarti ini kurang dari 8, ini kurang dari 8 sampai dengan ini kurang dari 8 gitu. Nah, kita lihat mana nih pernyataan yang benar gitu kan. Nah, di sini pernyataan yang benar adalah yang mana gitu. Nah, pernyataan yang benar di sini nggak ada ya, nggak ada yang benar ya. Jadi di sini itu di sini kan nggak ada yang benar ya. Harusnya kalau menurut saya ini harusnya ada tanda sama dengannya gitu. Nah, masa di sini 8 kurang dari 8, kurang tepat ya. Kurang tepat. Ini apalagi 9 kurang dari 8. Ini kurang tepat juga. Nah, kita asumsikanlah bahwa ini yang benar gitu ya. Pernyataan yang ini yang benar. Kita asumsikan pernyataan ini yang benar. Nah, maka di sini dia bilang X itu sama dengan YI kayak gitu. Jadi ketika si nilai Y-nya ini kurang dari X, maka dia X-nya itu sama dengan YI. Karena kita mengasumsikannya ini, nah berarti kan YI-nya yang kita ambil di sini itu adalah yang ini. Ini kan I kan, YI nih. YI kurang dari X. Nah ini YI-nya nih, kurang dari X. Nah berarti kita dapat di sini tuh YI-nya itu sama dengan 8 ya. Ini I, nah ini sama dengan 8. Kayak gitu. Nah, dia berarti di sini itu X ya. X itu sama dengan 8. Kayak gitu. Jadi X di sini itu sama dengan 8. Nah, kemudian ditampilkan nih si out X. Maka yang akan tampil dari program ini adalah 8 kayak gitu. Nah, 8 ini kalau kita lihat di bagian sini itu merupakan nilai dari nilai minimumnya. Ya enggak? Jadi nilai 8 ini adalah nilai minimumnya. Maksimumnya adalah 14. Kayak gitu. Maka jawaban untuk soal nomor 1 ini itu adalah minimum. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan soal nomor 1 ya. Kalau teman-teman masih bingung, silahkan teman-teman tanyakan saja di kolom komentar. Sama ini kan videonya saya upload satu per satu ya. Jadi akan diupload secara berkala. Jadi kalau teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe ya supaya nanti bisa mendapatkan updatean-updatean mengenai jawaban-jawaban dari soal UASnya. Nah, kemudian juga untuk teman-teman yang sudah subscribe, silakan teman-teman bunyikan loncengnya gitu. Sehingga nanti ketika saya mengupload video nomor 2 dan seterusnya itu muncul di notifikasinya. Jadi teman-teman bisa langsung tonton. Ya gitu. Sama satu lagi, ada beasiswa coding, jadi kerjasama dari Decoding, yaitu startup coding terbesar di Indonesia dengan Bank DBS. Jadi namanya itu adalah DBS Foundation. Nah, di situ memberikan beasiswa pembelajaran coding dari mulai dasar sampai dengan expert. Jadi teman-teman bisa belajar dari dasar sampai expert sampai nanti teman-teman membuat portofolio, dan portofolio ini bisa teman-teman pakai gitu ketika ingin daftar pada suatu perusahaan atau apapun itu. Kemudian juga di beasiswa ini teman-teman akan mendapatkan sertifikasi gitu, sertifikasi yang bisa diakui, yang bisa teman-teman cantumkan juga untuk di LinkedIn atau juga di CV teman-teman nantinya gitu. Jadi untuk cara pendaftarannya nanti akan saya berikan di kolom komentar ya. Jadi saya harapkan teman-teman mendaftar ya, karena batas pendaftarannya adalah besok 25 Mei. Jadi saya harapkan setelah teman-teman menonton video ini, silakan teman-teman daftar ya, supaya nanti kita bisa belajar bareng-bareng di sana, bisa berdiskusi bareng-bareng kayak gitu. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan kita di nomor 1. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.